Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 60. Ruang konferensi itu sunyi senyap. Semua orang tercengang, menatap Samuel dengan tidak percaya. Mata mereka bergerak maju mundur antara Keira dan Samuel, merasa seolah-olah otak mereka telah membeku. Mengapa Samuel memanggil Keira, Dr. South? Mungkinkah Keira adalah Dr. South? Jake berteriak, Samuel, apa yang kau lakukan? Identitas Dr. South tidak bisa dianggap enteng. Samuel terkekeh. Aku tahu kalian semua akan mempertanyakan ini. Dia mengeluarkan bukti patennya dari tasnya dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihatnya. Itu adalah tanda pengenal Dr. South, dan nama yang tertulis di sana jelas Keira. Dengan stempel resmi, tidak mungkin untuk memalsukan ini. Pupil mata Jake mengerut, dan dia berdiri di sana dalam keadaan terkejut seakan tersambar petir. Dia menatap kosong ke arah Keira, tiba-tiba merasa bahwa dia adalah sebuah lelucon. Awalnya, dia menyerah dan memilih Isla, bukan hanya karena status tidak sah Keira, tetapi juga karena Isla bisa memberinya koneksi Dr. South, yang membantunya mengamankan posisi kuat di Departemen R&D Horton Group. Namun sekarang, dia dibodohi. Dia melotot ke arah Isla, wajahnya berubah marah. Apa yang terjadi? Isla gemetar tak terkendali. Awalnya, menyiratkan bahwa Poppy telah mencuri rencana Keira dan mengklaim itu diberikan oleh Dr. South adalah langkah yang berisiko, tetapi semuanya berjalan sesuai keinginannya. Semua orang berasumsi bahwa Keira lah yang telah mencuri rencana itu, dan untuk menghindari membuat Dr. South marah, mereka tentu tidak akan membicarakannya di hadapannya. Bahkan jika Samuel muncul untuk bersaksi atas nama Keira, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Keira akan menjadi Dr. South. Dia menggigit bibirnya dengan keras, mencoba mengatakan sesuatu untuk meredakan amarah Jake, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Poppy, melihat ini, dengan kasar bangkit dari tanah dan melemparkan tangannya ke arah Keira. Bagaimana bisa kau menjadi Dr. South? Kau selalu menjadi mahasiswa miskin dan hampir tidak bisa masuk kuliah. Ini tidak mungkin. Samuel pasti berbohong untukmu. Katakan pada semua orang bahwa kau penipu, bahwa kau mencuri rencana itu dari adikmu. Di mana kasih sayang ibu dan anak beberapa saat yang lalu? Keira mundur selangkah untuk menghindari serangannya, lalu berkata dengan dingin, apakah kau lupa mengapa nilaiku jelek? Poppy terkejut. Ketika aku pertama kali masuk sekolah, ujian pertamaku, aku mendapat peringkat pertama di kelas. Siapa yang membuatku berlutut sepanjang malam karena mencoba mengalahkan Isla? Siapa yang membuatku membiarkan semua ujianku kosong dan menghentikanku belajar? Siapa yang mengancamku, mengatakan jika aku berani berprestasi di sekolah, aku akan dijual ke pedagang manusia? Keira menunduk, nadanya acuh tak acuh. Aku harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Lagi pula, mendapat nilai rendah saat ujian masuk itu sulit. Dia jarang menyinggung masa lalunya, tetapi sekarang dengan Poppy yang menggambarkan sosok ibu yang sempurna, kata-kata ini perlu diucapkan untuk membantah tuduhannya. Semua orang tercengang dan menatap Poppy dengan tak percaya. Siapakah yang percaya bahwa ibu seperti itu ada di dunia ini? Kepala Departemen Administrasi dibekukan di tempatnya. Awalnya ia mengira bahwa ibu yang sangat ia kasihani itu adalah orang yang menyedihkan, tetapi sekarang ia tahu kebenarannya. Louis berdiri, bibirnya terkatup rapat saat dia menatap Keira dengan muram. Kata-katanya ringan dan seolah-olah dia sedang membicarakan kisah orang lain, tetapi dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya merobek luka masa lalunya, menyajikan kepada semua orang sebuah kebenaran berdarah. Dia ingat hal-hal yang dimintanya untuk diselidiki Tom. Dia meninggalkan keluarga Olsen di sekolah menengah, bekerja sambil belajar, dan nyaris tidak berhasil masuk Universitas Oceanion. Biaya kuliah di Oceanion University tidaklah murah, tetapi dia tidak pernah mengajukan permohonan bantuan keuangan. Dia melakukan banyak pekerjaan di luar. Ketika dia melihat penyelidikan Tom, dia tidak merasa kasihan padanya. Tetapi pada saat ini, saat dia menurunkan segala harga dirinya dan dengan tenang menyingkapkan masa lalunya yang kelam, dia merasakan sesak di dadanya, begitu tidak nyaman hingga terasa menyesakkan. Poppy, yang mendengarkan semua ini, tidak menunjukkan rasa bersalah dan malah berteriak marah, kau memalsukan nilaimu. Nah, kau mempermainkanku, Keira. Beraninya kau menipuku di usia yang begitu muda. Aku seharusnya tidak menyekolahkanmu. Kau tidak lebih dari sampah.
Kau sangat licik untuk menyembunyikannya. Kau diam-diam mengatur situasi ini, dengan sengaja menjebak Isla. Cukup, Louis tidak bisa mendengarkan lebih jauh. Dia mendengus dan menatap langsung ke Isla. Nona Isla, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Poppy adalah ibu Keira, dalam hal ini, dia jelas hanya pion yang diperalat. Louis tidak ingin berurusan dengannya dan menatap langsung ke dalangnya. Seketika Isla mengepalkan tangannya, instingnya mengarahkan dia melihat ke arah Jake. Wajah Jake tampak muram saat menatapnya. Lebih baik kau memberiku penjelasan. Mata Isla dipenuhi air mata, dan dia menangis. Aku tidak tahu, Jake, tolong percaya padaku. Dr. South benar-benar mengirimiku email, Bibi Hill, apa yang terjadi? Poppy mencibir. Aku yang melakukan semua ini tidak ada hubungannya dengan Isla. Dia menatap Keira. Kau menelepon polisi untuk menangkapku tempo hari, membuatku ditangkap, dan dijebloskan ke penjara selama 2 hari. Sejak keluar dari tahanan, aku sudah memikirkan cara untuk membalas dendam padamu. Aku mendengar dari Isla tentang persaingan di Departemen R&D-mu, dan begitulah caraku menyusun rencana ini. Ketika kau menjenguk Nyonya Olsen di rumah sakit hari itu, aku mencuri komputermu dan mencuri berkasnya. Video yang kalian lihat tadi, aku tidak mencuri sesuatu dari komputer Isla. Aku hanya mengantarkan sesuatu padanya. Aku menggunakan Dr. South untuk mengalahkanmu, anak yang tidak tahu terima kasih. Dia tidak lagi terlihat tak berdaya dan menyedihkan seperti sebelumnya, tetapi malah seperti tikus. Sambil berkacak pinggang, dia menatap Keira. Aku ibumu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lagi pula, aku bukan karyawan Horton Group, jadi kau tidak bisa menghukumku. Keira menganggap ketidaktahuannya menggelikan. Tepat saat dia hendak berbicara, suara Louis sekali lagi terdengar. Jalen, bawa Dr. South kembali dulu. Saya akan menangani masalah ini di sini. Keira sedikit terkejut. Dia mengerti bahwa Louis khawatir posisinya akan memperumit masalah jika Horton Group memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Poppy, jadi dia sengaja memintanya pergi. Dia berpikir sejenak dan menerima isyarat niat baik ini. Dia, Jalen, dan Samuel meninggalkan ruang konferensi bersama-sama. Mereka mengambil lift ke Departemen R&D. Jalen tampak tertegun, menatap Keira seolah-olah dia sedang melihat hantu. Baru setelah mereka kembali ke kantor dia akhirnya sadar kembali. Saat mereka kembali ke kantor, seluruh tim menyerbu. Apa yang terjadi? Apa keputusan akhirnya? Jalen, kenapa kamu terlihat begitu kesal? Apakah Nona Olsen menghadapi konsekuensi serius? Semua orang sangat khawatir, terutama Luka, yang mondar-mandir dengan gugup. Keira, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kudengar asisten Dr. South juga datang. Kita bisa pergi menemuinya dan meminta Dr. South untuk bersikap lunak. Baiklah, selama Dr. South berbicara mewakili Anda, masalah ini akan selesai. Keira tidak tahu harus berkata apa. Saat semua orang sedang berbicara, Jalen akhirnya kembali ke kenyataan. Dia menunjuk ke Keira tergagap, kakakmu, apa kamu benar-benar, Dr. South? Bab 61. Semua orang di tim Departemen R&D tercengang mendengar kata-kata Jalen. Jalen, apa yang kamu katakan? Apa kamu bingung? Apakah Dr. South ada di sini? Di mana dia? Bisakah kita bertemu dengannya? Siapa Dr. South? Jalen, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Nona Olsen adalah Dr. South? Anda pasti bercanda, Nona Olsen masih sangat muda. Tepat saat semua orang mengira Jalen bercanda, Keira menatapnya, ekspresinya serius. Dia mengulurkan tangan padanya. Senang bertemu denganmu. Saya Dr. South. Seketika seluruh tim terdiam. Luka adalah orang pertama yang berteriak keras. Keira, apa katamu? Siapa kamu? Sisanya tercengang. Keira mengamati kelompok itu. Selama beberapa hari terakhir, dia telah dilindungi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun orang-orang ini awalnya salah paham, mereka dengan cepat menjernihkan kesalahpahaman itu. Apa yang mereka lakukan sesudahnya membuatnya tersentuh. Dia tersenyum tipis. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menjaga saya selama beberapa hari terakhir ini. Jika kalian mengalami masalah teknis di masa mendatang, jangan ragu untuk mengirim pesan kepada saya. Dengan terungkapnya identitasnya, dia tidak bisa lagi tinggal di sini untuk pekerjaan kantoran. Dia hanya kembali bersama Jalen untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sudah memiliki perlengkapan medis,
jadi dia bisa pergi sekarang. Sementara anggota tim masih dalam keadaan terkejut, dia diam-diam melangkah mundur dan berjalan keluar bersama Samuel. Jalen memperhatikan kepergiannya. Tanpa sadar ia melangkah maju, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti. Dia mulai menyesali sesuatu. Reaksinya saat mengetahui bahwa dia adalah Dr. South sangat kasar. Apakah dia meninggalkan kesan buruk padanya? Saat Jalen memikirkan hal ini, ia menoleh dan mendapati seluruh anggota tim terbelalak, masing-masing dengan ekspresi tak terucap. Baru ketika Keira memasuki lift, tim kembali ke tempat mereka. Indra mereka bekerja. Ah, Nona Olsen sebenarnya adalah Dr. South. Ya dewa, saya benar-benar bekerja dengan Dr. South. Dia hanya bilang kita bisa bicara padanya jika kita punya masalah di masa mendatang. Aku sudah berteman dengan Dr. South. Lalu, sambil memikirkan sesuatu, tim bergegas ke tempat Keira dulu bekerja, dan semua alat tulis di mejanya segera diambil. Ini adalah pena yang digunakan oleh Dr. South. Ini draft makalah Dr. South. Ini adalah gelas kertas yang diminum Dr. South. Tiba-tiba suasana menjadi aneh. Jalen memperhatikan mereka, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menegur mereka. Dia tiba-tiba merasa santai. Dibandingkan dengan mereka, dia sangat normal. Di ruang konferensi Departemen Administrasi. Setelah Keira pergi, Louis memberitahu kepala Departemen Administrasi, telepon polisi. Kata-kata ini membuat Poppy Hill yang tadinya sombong, takut, dan baru saja dibebaskan 2 hari lalu. Kepala Departemen Administrasi merenung sejenak sebelum berkata dengan ragu, Tuan Horton, jika kita memanggil polisi, itu akan menimbulkan keributan besar dan berdampak negatif pada perusahaan kita. Sebenarnya, kita tidak pernah bermaksud memanggil polisi hari ini. Bahkan jika Keira terbukti bersalah, mereka akan menanganinya secara internal dalam grup Horton dan tidak akan mempublikasikannya. Louis meliriknya dengan acuh tak acuh. Kepala Departemen Administrasi berdebar kencang, dan dia segera menundukkan kepalanya, ya, Tuan. Poppy berteriak, Tuan Horton, saya hanya ingin memberi pelajaran kepada putri saya. Apa yang saya curi adalah barang milik putri kandung saya sendiri, dan itu tidak melanggar hukum, bukan? Korban tidak mengatakan apapun, jadi mengapa polisi harus terlibat? Louis menatapnya dengan dingin. Tatapannya yang tajam membuat Poppy merasa seolah-olah dia berada di dalam gudang es. Kemudian dia mendengar suara berat pria itu. Apa yang Anda curi adalah teknologi inti Horton Group, dan Anda dicurigai mencuri rahasia perusahaan, yang merupakan kejahatan. Bahkan jika dia tidak melanjutkan masalah ini, perusahaan tidak dapat membiarkannya. Poppy membeku dan menelan ludah. Apa? Rahasia apa? Apakah saya akan dihukum? Tuan Horton berkata dengan suara berat, menurut pasal 219 Hukum Pidana tentang perilaku melanggar rahasia dagang, jika keadaannya serius, pelakunya akan dihukum penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Poppy tertegun, apakah seserius itu? Kepala Departemen Administrasi menatap Tuan Horton dengan pandangan aneh. Kejadian hari ini tidak serius, dan tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Mengapa Tuan Horton mencoba menakut-nakutinya? Sambil berpikir, Louis kembali berbicara. Tentu saja, jika Anda diperintah atau ditipu, hukuman yang lebih ringan mungkin dijatuhkan. Jadi, apakah Anda diperintah oleh seseorang untuk mencuri informasi tersebut? Begitu kata-kata itu diucapkan, tatapan semua orang beralih ke Isla. Semua orang bisa berpikir, bagaimana seorang wanita berusia 50 tahun yang terpisah dari masyarakat dapat mengetahui tentang konsep seperti energi terbarukan. Jelaslah bahwa Isla yang memikat dan mengarahkannya. Kepala Departemen Administrasi melihat cahaya. Orang normal manapun yang berada dalam situasi seperti Poppy Hill kini akan menunjuk Isla agar mereka terbebas dari masalah. Namun, saat ia hendak berbicara, ia mendengar Poppy berteriak, tidak, Isla tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Aku yang melakukan semuanya, dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Isla berada di sampingnya, matanya merah. Ia menatap Poppy dan berkata, Bibi Hill, meskipun kau membenci Keira dan ingin membalas dendam, kau tidak seharusnya melibatkanku. Dia menundukkan kepalanya untuk menyeka air mata yang tidak ada di sudut matanya. Meskipun ekspresinya muram, cahaya yang tajam bersinar di matanya. Dia tidak bodoh. Tindakan menjebak yang sederhana ini sangat mudah untuk diungkap. Karena itu, sejak awal, yang ia berikan kepada Poppy hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Lagi pula,
Dari sudut pandang Poppy, Isla tidak tahu apa-apa tentang ibu kandungnya. Isla hanya pergi menjemput Poppy dari penjara, dan dalam perjalanan, dia berpura-pura takut dan menceritakan dengan rinci kepada Poppy tentang taruhan Keira dan Jake. Pada akhirnya, dia berkata dengan penuh penyesalan, "Bibi Hill, mengapa aku mengatakan hal-hal ini? Aku hanya khawatir akhir-akhir ini." Dr. South tidak membalas, dan sepertinya solusi Keira sudah selesai. Jake ingin memutuskan pertunangan kami. Apa yang harus kulakukan? Lupakan saja, setiap orang punya takdirnya sendiri. Poppy, ibu kandungnya, kemudian, mengambil tindakan sendiri, untuk mencuri solusi Keira dan bahkan menemukan cara untuk mengirimkannya ke komputer Isla. Isla sama sekali tidak terlibat dalam proses tersebut. Sekalipun polisi datang, asal Poppy tidak melibatkan dia akan aman. Seperti yang diharapkan, polisi segera tiba dan setelah menanyakan rinciannya, mereka hanya membawa Poppy pergi. Isla tidak bernapas lega karena yang ia khawatirkan bukanlah Poppy, melainkan Jake. Benar saja, ekspresi Jake menjadi gelap. Meskipun Isla tidak dibawa pergi, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kepala Departemen Administrasi menatap Jake dengan pandangan aneh, dan kecurigaan di matanya seolah menunjukkan bahwa dia dan Isla terlibat bersama. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jake bahkan tidak melihat ke arah Isla dan melangkah keluar. Isla buru-buru mengikutinya. "Jake, biar aku jelaskan." Setelah keduanya meninggalkan ruang pertemuan, Louis memperhatikan arah yang mereka tuju. "Mengapa Poppy begitu melindungi Isla?" Dia tiba-tiba berkata kepada Tom, "Menurutku Isla lebih mirip Putri Poppy." Bab 62. Saat itu, Tom tampak bingung, dan masih dalam keadaan syok. Dia tidak tahu banyak tentang R&D, tetapi dia menyadari betapa pentingnya Dr. South bagi tim itu. Dia sedang melihat sebuah posting di jaringan internal perusahaan dengan telepon genggamnya. Dan kenyataannya, situasinya telah terbalik. Orang-orang telah mencaci maki Louis karena lebih menyukai pekerja magang yang cantik, tapi sentimen mereka telah berubah. Wah! Dr. South ternyata dokter magang yang cantik. Jadi, Tuan Horton yang mengundang Dr. South ke perusahaan, bukan Wakil Presiden Jake. Masih membicarakan Wakil Presiden. Apakah dia tidak malu? Dia dipromosikan menjadi Wakil Presiden karena dia tampaknya telah membawa Dr. South sebagai dukungan teknis untuk perusahaan, kan? Dia hanya bisa merekomendasikan seseorang untuk dukungan teknis, tetapi Tuan Horton telah mengundangnya ke perusahaan. Ketika membandingkan keduanya, tiba-tiba Tuan Horton tampak begitu misterius dan berkuasa. "Saya baru saja bertanya kepada grup 1 di R&D. Dr. South sudah pergi. Mengapa Wakil Presiden Horton harus melakukan ini? Jika dia tidak memfitnah pekerja magang yang cantik itu, bukankah Dr. South masih akan membantu perusahaan secara anonim?" Tom sangat puas, berharap dia bisa berlutut di depan Keira. Baru ketika suara Louis berdering, Tom buru-buru meletakkan teleponnya, dan bertanya dengan hormat, "Bos, apa yang Anda katakan masuk akal? Lagi pula, ibu mana yang akan begitu kejam kepada anaknya sendiri? Membuang anak itu dan mengabaikannya sama sekali saat dia masih di sekolah menengah pertama." Begitu dia selesai berbicara, wajah Louis menjadi gelap, dan suaranya sedingin es. "Beberapa ibu memang seperti itu." Tom tercengang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Ibu Louis persis seperti itu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Bos, Anda sudah membuat janji untuk membahas proyek itu dengan Tuan Allen." "Aku tahu." Louis tidak melanjutkan topik sebelumnya dan mulai bersiap untuk pergi ke lantai atas bersama Tom. Di pintu masuk lift, Isla berpegangan erat pada lengan Jake dan memohon dengan putus asa, "Jake, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Keira pasti sengaja menyembunyikan identitasnya dariku." Jake mendorongnya dan berkata dengan nada mengejek, "Isla, dia bukan orang seperti itu. Aku sudah mengenalnya selama 4 tahun sebagai teman sekelas. Kurasa Dr. South tidak pernah berjanji untuk datang ke Horton Group sebagai konsultan teknologi, bukan?" Isla tercengang. Jake berkata dengan marah, "Usulanku kepadamu adalah sebuah kesalahan." Isla berteriak kaget, "Jake." Jake melanjutkan, "Besok, aku akan secara resmi membatalkan pertunangan kita." Isla mengepalkan tinjunya. Tepat saat itu, pintu lift terbuka, dan Frankie melangkah keluar bersama sekretarisnya. Melihatnya, wajah Jake berubah. "Tuan Allen." Frankie yang anggun dan ramah berhenti sejenak.
Jake tersenyum dan berkata, saya Jake Horton. Paman saya menyebutkan bahwa kedua keluarga kita akan bekerja sama. Frankie mengangguk pelan, sikapnya sopan tapi acuh tak acuh. Jadi, Anda masih muda, Tuan Horton. Saya di sini untuk bertemu dengan Tuan Lewis Horton. Mendengar hal ini, Jake dengan canggung minggir, kalau begitu, silahkan. Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Anda Tuan Frankie. Kedua pria itu menoleh dan melihat Isla tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kakak laki-laki gadis yang ditemuinya di rumah sakit ternyata adalah Frankie. Frankie tidak begitu mengingatnya dan bertanya dengan sopan, dan siapakah Anda? Ia memancarkan aura yang mudah didekati, namun kata-katanya menunjukkan rasa jarak. Mata Isla berkedip saat ia tertawa. Tuan Allen, apakah Anda melupakan saya? Rumah sakit Oceanion First, saudara perempuan Anda, panggilan telepon itu. Frankie terkejut, apakah Anda, orang Samaria yang baik hati yang menelepon? Isla tersenyum tipis, memegang lengan Jake sambil mengakui secara tersirat, Tuan Allen, ini tunangan saya. Baru saat itulah Frankie menatap Jake dengan serius. Tuan Horton muda, sungguh suatu kebetulan. Pandangannya melirik Isla, lalu tiba-tiba berkata, Tuan Horton dan saya punya urusan yang harus dibicarakan. Apakah Tuan Horton muda mau bergabung dengan kami? Frankie, tentu saja, tahu tentang situasi keluarga Horton, jadi dia tidak berniat terlibat dengan cabang utama keluarga Horton. Tetapi jika Jake adalah tunangan penyelamat saudara perempuannya, dia tidak bisa menolak untuk membantu. Bagaimanapun, keluarga Allen berutang nyawa kepada penyelamat mereka. Jake tercengang oleh pujian yang diterimanya. Tanpa Dr. South sebagai koneksinya, statusnya cukup canggung di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Keluarga Allen adalah klan yang terkenal dan berkuasa di ibu kota, dan Frankie secara khusus menunjuknya untuk berpartisipasi dalam kolaborasi kedua kelompok tersebut. Statusnya di perusahaan akan terus meningkat. Dia melirik Isla dan menepuk tangannya, mengisyaratkan niatnya. Isla, aku harus kembali bekerja sekarang. Aku akan mengajakmu membeli cincin pertunangan kita besok. Isla mendesah lega. Baiklah, dia harus menikahi Jake. Beberapa saat setelah Frankie pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, mencari kontak penyelamat adiknya, dan mengiriminya pesan, Nona Olsen, kapan Anda senggang? Bisakah kami mengundang Anda dan tunangan Anda untuk makan malam? Ketika telepon seluler Keira berdering, ia sedang asyik mengobrol di lobi lantai bawah dengan kepala rektor dan dekan Universitas Oceanion. Dia meliriknya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari nomor yang dikenalnya. Karena peka terhadap angka, dia segera ingat bahwa ini adalah nomor saudara laki-laki Rebecca. Keira pun penasaran dengan kejadian yang terjadi hari itu, jadi ia pun membalas pesan tersebut, bagaimana kalau akhir pekan ini. Setelah membalas pesan itu, dia menyadari ada yang tidak beres. Kapan dia mendapat tunangan? Dr. South, Anda juga lulusan Universitas Oceanion dan seharusnya memahami filosofi pendidikan kami. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk kembali mengajar. Kepala Rektor Universitas Oceanion sangat tulus, kami berharap Anda akan mempertimbangkannya. Keira mendongak, mengabaikan basa-basi, dan berkata terus terang, awalnya aku berencana untuk menerima undanganmu. Lagi pula, aku diajar oleh Profesor Miller. Namun sekarang setelah Profesor Miller cuti, ku dengar mahasiswa pascasarjananya diperlakukan tidak adil. Wajah dekan membeku, Dr. South, ini salah paham, saya tidak tahu Anda adalah Dr. South. Kepala rektor menyela, diam. Meskipun dia mahasiswa biasa, dia tidak boleh dikeluarkan tanpa pengadilan yang layak. Dr. South, kami akan menanganinya dengan serius dan meminta pertanggungjawaban seseorang. Mengenai Profesor Miller, dia telah mengabdi selama bertahun-tahun dan telah mengajarkan banyak bakat luar biasa untuk sekolah. Saya pikir dia sangat cocok untuk posisi dekan Institut Ilmu Energi Baru. Bagaimana menurut Anda? Keira sangat puas. Dia segera mencapai kesepakatan dengan kepala rektor. Isla turun ke bawah dan mendapati mereka tengah berbincang-bincang dengan riang. Dia mengepalkan tangannya karena marah. Melihat rasa hormat yang ditunjukkan kepala rektor kepada Dr. South, gelombang kecemburuan muncul dari dalam dirinya. Setelah mereka berbicara sebentar, wakil rektor dan dekan pun pergi. Samuel pergi mengambil mobil, dan Keira menunggu di gerbang. Isla segera berjalan mendekat, tidak dapat menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. Keira, tahukah kamu mengapa aku membencimu?
Keira tidak repot-repot menanggapinya. Namun, Isla melanjutkan, Bibi Hill memberitahuku, kata sandi komputermu adalah ulang tahun ibuku. Keira perlahan menunduk. Jadi, Poppy sangat mengenalnya sehingga dia dapat dengan mudah membuka kunci laptop itu. Isla melangkah maju, suaranya menuduh dan kejam. Bukankah kau punya ibu sendiri? Kenapa kau menggunakan tanggal lahir ibuku sebagai kata sandimu? Jangan pikir aku tidak tahu tipu daya kecilmu terhadap ibuku. Menginginkan ibu orang lain itu menjijikkan. Dia menekankan kata demi kata. Bukankah kamu selalu bermimpi menggantikanku? Bermimpilah. Ibuku akan selalu menjadi milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Hentikan angan-anganmu itu. Keira berdiri tercengang, perasaan panik yang luar biasa tiba-tiba memenuhi hatinya. Keinginannya yang terdalam terungkap, dan ada saatnya dia merasa sangat dipermalukan. Keira duduk di mobil sport Samuel. Angin dingin mengacak-acak rambutnya, tetapi tidak menghilangkan pikirannya. Ia selalu merasa iri karena Isla memiliki ibu yang lembut dan penuh kasih sayang. Saat masih kecil, ia sering bermimpi menjadi Isla, dengan Nyonya Olsen menyisir rambutnya dan bercerita kepadanya, sementara Isla meringkuk dalam pelukan Nyonya Olsen, merindukan kelembutannya. Dia dengan hati-hati menahan dan menekan kerinduannya pada Nyonya Olsen dan tidak pernah bertemu dengannya setelah meninggalkan keluarga Olsen, tetapi tetap saja menyetel kata sandi itu seperti orang mesum. Melihat pemandangan di pinggir jalan berangsur-angsur surut, dia tersenyum pahit, mengangkat teleponnya untuk mengganti kata sandi, dan memasukkan kata sandi baru 1-5. Ketika layar menunjukkan bahwa perubahan kata sandi berhasil, dia merasakan kekosongan di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak mendambakan kasih sayang keibuan Nyonya Olsen, apalagi mengganggu hidupnya. Matanya terasa agak masam. Keira perlahan mengangkat kepalanya untuk menyembunyikan air mata di matanya. Tepat pada saat itu, telepon Samuel berdering. Dia mengangkatnya, dan terdengar suara dari seberang sana. Samuel, aku menemukan rahasia tentang paman bos, Finlay Hill, yang diminta bos untuk kuselidiki. Bab 63. Mendengar kata-kata itu, Samuel melirik Keira dengan saksama. Sejak bosnya masuk ke dalam mobil, dia menunjukkan sikap yang tidak mudah didekati, yang membuatnya terus gelisah, meskipun dia hanya sopirnya. Dia berdeham. Bos ada di sebelahku. Silakan. Nada bicara di ujung telepon menjadi lebih sopan. Bos, kami mengetahui bahwa Finlay Hill telah berjudi selama bertahun-tahun, dan kehilangan lebih dari $15.000 setiap bulan. Beberapa hari yang lalu, dia dijebak dan kehilangan $30.000. Orang-orang di kasino hampir mematahkan kakinya ketika dia meneriakkan sesuatu, dan mereka membiarkannya pergi. Coba tebak apa yang dia teriakkan. Apa? Dia bilang keponakannya adalah Nona Olsen. Keira sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu ambil pusing. Dulu, setiap kali Finlay meminta uang padanya, dia akan berkata seperti, kamu juga Nona Olsen. Kenapa kamu tidak meminta uang pada ayahmu? Bos, apakah dia datang kepadamu untuk mengambil uang itu setelahnya? Keira menjawab dengan acuh tak acuh, Isla pasti memberikannya padanya. Dia sudah melakukannya. Aku sudah memeriksa transaksi banknya, uang itu disetorkan 2 hari yang lalu. Ditambah lagi, aku tahu bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Isla telah mentransfer 20.000 setiap bulan kepadanya. Selama bertahun-tahun, Isla telah memberinya hampir 3 juta. Apa daya tawarnya terhadapnya untuk memeras uang sebanyak itu? Keira menjawab dengan dingin, bukankah itu yang aku minta untuk kau selidiki? Bos, jangan marah. Biarkan aku menyelesaikannya. Jawab orang itu dengan nada bercanda. Aku sudah memeriksa semua orang di sekitar Finlay Hill. Ternyata dia orang yang sangat tertutup. Dia belum memberi tahu siapapun. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk membuka mulutnya. Yang aku butuhkan hanyalah sedikit kerja sama darimu, bos. Apa yang bisa saya bantu? Kemarin, Finlay Hill ditipu di kasino dan kehilangan lebih dari $1,5 juta. Dia putus asa. Lagi pula, itu bukan jumlah yang sedikit. Isla mungkin butuh waktu untuk mengumpulkan uangnya. Sementara itu, Finlay Hill tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu, dan saat itulah kita bisa mengungkap rahasianya. Keira mengerutkan kening. Apakah kamu dalam semua ini? Ahem, ini hanya rencana kecil. Jangan khawatir, bos. Saya ingat Anda melarang keras kami terlibat dalam kegiatan ilegal apapun, dan saya adalah warga negara yang taat hukum yang tidak pernah menyentuh narkoba atau perjudian. Jadi begitu. Setelah menutup telepon,
Keira mendongak. Dia perlu mengungkap rahasia antara Isla dan Finlay Hill untuk mencegah terjadinya hal buruk pada Nyonya Olsen. Tepat saat itu, teleponnya bergetar. Itu adalah pesan dari Nyonya Olsen kepada Dr. South. Dr. South, apakah Anda sedang sibuk sekarang? Saya sedang berpikir, saya ingin meminta bantuan Anda. Keira menjawab, saat ini saya sedang senggang. Ada apa? Nyonya Olsen segera mengirimkan pesan suara. Dr. South, begini situasinya. Rencana desain Anda untuk Horton Group dicuri oleh seorang gadis muda bernama Keira. Saya ingin Anda menyampaikan kepada Horton Group bahwa mereka tidak boleh meminta pertanggungjawabannya atas hal ini. Keira menatap pesan suara itu sejenak. Dia tidak pernah menyangka Nyonya Olsen akan menghubunginya mengenai masalah ini. Mungkin menyadari bahwa Keira tidak menanggapi, Nyonya Olsen mengirim pesan suara lagi. Saya tahu ini membuat Anda dalam posisi yang sulit, tetapi Keira seperti anak perempuan bagi saya. Saya telah melihatnya tumbuh sejak dia masih kecil. Dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Apakah Anda punya waktu luang? Bagaimana kalau kita bertemu dan membicarakannya? Seorang anak. Mata Keira kembali berkaca-kaca. Dia mengatupkan bibirnya dan menjawab, aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Setelah mengirim pesan itu, dia berkata pada Samuel, antar aku ke rumah Olsen. Kediaman Olsen. Setelah mengirim pesan itu, Nyonya Olsen menarik napas dalam-dalam, merasa gugup. Dr. South bilang dia akan datang ke sini sekarang. Bibi South tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, Nyonya Olsen, Anda tidak suka bersosialisasi, dan Anda jarang bertemu dengan orang luar selama bertahun-tahun. Namun, demi gadis itu, Anda dengan sukarela mengatur pertemuan dengan Dr. South. Anda terlalu ikut campur. Kesehatan Nyonya Olsen sedang buruk dan dia kekurangan energi, jadi Bibi South menaruh hati padanya. Mengapa kamu harus begitu khawatir dengan putri wanita itu? Nyonya Olsen menundukkan kepalanya. Isla dan Taylor tidak ada di rumah, jadi keduanya bisa berbicara dari hati ke hati. Nyonya Olsen tiba-tiba berkata, Bibi South, sejujurnya, bahkan saya tidak tahu. Bibi South terkejut. Jody South menatap kosong ke depan. Seperti yang kau tahu, aku bukanlah tipe yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi anehnya, sejak pertama kali melihatnya saat masih kecil, aku merasa dia menggemaskan. Ada rasa suka yang tak terlukiskan padanya di hatiku dan keinginan yang tak terkendali untuk melindunginya. Seolah-olah dia adalah putriku sendiri. Bibi South juga teringat Keira kecil. Mengingat pakaian usang yang dikenakannya, dan bagaimana ia dimarahi dan dipukuli oleh Poppy. Bibi South mendesah. Ia memang menyedihkan. Gadis malang itu terjebak dengan ibu yang tidak bertanggung jawab. Namun, dia segera mengalihkan topik pembicaraan, tapi, Nyonya, dia orang luar. Lagi pula, ibunya sangat jahat, dan dia tidak pernah datang mengunjungi Anda sejak dia pergi. Dia orang yang tidak tahu terima kasih. Nyonya Olsen membalas, pasti ada kesalahpahaman. Ingat, Keira lah yang meminta Tuan Horton untuk membantuku mendapatkan kamar di rumah sakit dan obat-obatan itu. Bibi South mendengus tidak setuju. Jika dia bahkan tidak membantu, dia benar-benar berhati dingin. Nyonya Olsen, jangan biarkan kebaikan kecil seperti itu memengaruhi Anda. Anda juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Nyonya Olsen menoleh padanya. Bibi South tiba-tiba berhenti. Maksudku, kamu pasti sudah mengalami semuanya dan harus mengerti bahwa semua harta duniawi ini adalah kekayaan eksternal, dan persahabatanlah yang paling penting. Pikirkan tentang Dr. South. Dia telah merawatmu dengan sangat teliti. Berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untukmu. Dia mengirimimu hadiah setiap tahun pada hari ulang tahunmu dan tidak pernah melewatkan satu festival pun, seperti anak laki-laki sejati. Jika Dr. South tidak ingin melepaskan Keira, jangan tempatkan dia dalam posisi yang sulit. Dalam kasus ini, Dr. South adalah korban yang sebenarnya. Mendengar ini, Nyonya Olsen mendesah pelan. Saya mengerti. Di satu sisi ada Keira, yang telah dibesarkannya sejak kecil, dan di sisi lain ada Dr. South, yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Nyonya Olsen juga tidak ingin membuat Dr. South bersedih. Setelah beberapa saat, terdengar suara dari pintu masuk. Isla telah kembali ke rumah. Nyonya Olsen buru-buru berdiri, berjalan ke arahnya, dan bertanya, Isla, bagaimana Horton Group menangani masalah dengan Keira? Melihat keadaan Nyonya Olsen, Isla mengepalkan tangannya. Kau
Bukankah kau sudah bertanya padanya? Tidak, saya takut kalau saya tanya langsung, dia jadi tertekan dan marah. Isla tampak semakin kesal. Dia baik-baik saja. Jake tidak menuntut pertanggungjawabannya. Nyonya Olsen menghela napas lega. Lega rasanya. Isla, undang Jake untuk makan malam suatu hari nanti. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya dengan baik. Wajah Isla menegang, oke. Horton Group telah mengeluarkan perintah untuk tidak mengungkapkan identitas Dr. South kepada publik. Di dalam perusahaan, hanya pekerja magang cantik dari divisi R dan D yang dikenal sebagai Dr. South, tetapi nama aslinya tidak diketahui. Tepat saat Isla tengah memikirkannya, bel pintu berbunyi. Setelah pengasuh membuka pintu, Keira masuk. Nyonya Olsen terkejut sekaligus gembira saat melihatnya. Keira, apa yang membawamu ke sini? Keira menjawab sambil tersenyum, bukankah kamu yang mengundangku ke sini? Nyonya Olsen bingung. Sementara dia masih tampak bingung, Keira membuka obrolan WhatsApp Dr. South dan mengulurkannya kepada Nyonya Olsen untuk dilihat. Bersambung.